pas aku tanya lagi kenapa sih kok lu tertarik gitu, tapi kata dia adalah ya experience does matter, kata dia gitu. Jadi meskipun aku waktu itu baru 23 tahun, 24, tapi karena dia ngeliat bahwa aku nge-boot startup, terus kemudian juga datanya udah jutaan waktu itu. Jadi dia kayak, oh ini orang pasti punya pengalaman yang jauh daripada orang seusianya. Ibarat kata kalau cuti itu kita mau perang, tapi kalau misalnya kita nggak siapin semuanya, bajunya, senjatanya, ya tentu sama aja kayak bunuh diri. Karena membuat aku berpikir bahwa kalau aku berpikir setiap hari itu selalu nge-enhance otak aku gitu. Even sampai sekarang itu punya pemikiran bahwa, atau mindset, kalau sehari nggak ngoding, kepala saya pusing gitu. Jadi sehari itu harus sentuh codingan gitu. Terutama yang paling penting basicnya adalah orang yang selalu pengen belajar. Itu udah basic banget. Soalnya kalau misalnya kita nggak belajar sehari aja di bidang IT khususnya, itu pasti akan ketinggalan. Gitu. Bincang seru bareng anak IT, hanya di Talkbox. Halo Sobat Digital, jumpa lagi bersama aku Minbox Sahal di Talkbox episode terbaru. Nah, kalau Talkbox tentunya aku nggak bakal sendirian nih. Dan sekarang sudah ada sosok narasumber yang bakalan nemenin aku ngobrol sepanjang satu episode ini. Pasti penasaran dong siapa nih sosoknya? Yuk langsung aja kita kenalan sama orangnya. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik aja ya. Iya, ini datang ke sini itu perjalanan sepulang kantor atau dari rumah dulu baru ke sini nih? Dari kantor. Jadi dari kantor langsung ke sini. Kantornya di mana sih? Kebetulan sih deket kita di Kebon Jeruk juga, gitu. Deket-deket ya? Gitu. Iya deket. Oke, nah ini tadi aku udah minta kenalan nih buat Sobat Digital di luar sana. Boleh dong silahkan perkenalkan dirinya. Halo Sobat Digital, nama aku Hudia. Aku salah satu lead backend developer sekarang di Soul Parking dan juga bisa dibilang content creator di Twitter. Aku senang banget ngebagiin ilmu-ilmu tentang backend maupun pemrograman dasar buat teman-teman khususnya di Twitter supaya teman-teman lebih pede ketika belajar programming. Gitu. Nanti boleh di-spill ya nama akun Twitternya. Tapi kalau misalkan Sobat Digital udah sering main Twitter dan juga ngikutin konten kreator yang suka ngomongin dunia IT, pasti juga sering ketemu sih sama akunnya Kak Hudia, karena setelah aku lihat itu juga cukup aktif bikin tweet nih, hampir everyday ya Kak ya. Iya benar. Oke, nah Kak, aku penasaran nih, kita flashback dulu kali ya. Aku udah ngeliat beberapa hal yang menurut aku kayak ini kalau diobrolin itu bakalan keren banget gitu ya. Nah, aku penasaran nih, awal pertama kali Kak Hudia tertarik banget sama bidang IT dan sampai akhirnya terjun bener-bener berkecimpung di industrinya ya, itu gimana sih? Oke, back to 2015, biasanya kalau anak-anak SMA pada waktu itu, ya umumnya kalau ditanya kenapa mau masuk IT itu, paling gampang jawabannya adalah karena pengen jadi hacker. Gitu. Iya, karena pengen jadi hacker. Dan ini juga mimpi yang sama kayak aku kan gitu. Kayaknya keren kalau misalnya kita nge-hack gitu kan. Ternyata ketika aku ketemu seseorang yang sampai sekarang jadi guruku di backend, itu bahkan dia bilang ya akan lebih hebat jadi seorang backend ketimbang daripada jadi hackernya. Gitu. Jadi dari situ aku mulai diajarin sama dia, mulai belajar banyak tuh sebelum awal kuliah gitu kan. Sampai pada akhirnya kuliah deh gitu. Dan baru di kuliah itu lebih dimatengin lagi gitu. Oke, berarti awalnya pengen jadi hacker. Betul. Nah, ini kuliahnya tuh berarti sekolahnya dulu SMA atau SMK? SMA loh, SMA. Aku IPA. Oh, biasanya tuh kalau anak-anak yang tertarik kayak gini tuh anak-anak TK aja di SMK. Tapi ini SMA ya? Iya. Oke. Nah, setelah dapat pencerahan dari sang guru ini nih, itu pada akhirnya kan nurutin nih jadi seorang backend. Tapi beneran nggak lebih seru atau lebih better dibandingkan jadi seorang hacker? Menurutku iya. Soalnya kita bakal ngeliat langsung datanya dan kita nggak cuma ngomongin data, kita mencoba untuk solve masalah gitu kan. Jadi ketika aku menjadi developer atau backend developer, itu aku ngeliat langsung masalah-masalah yang ada yang pengen di solve, yang menurut aku lebih challenging karena kita itu kayak hero atau pahlawan di belakang gitu. Orang akan lihat sesuatu dari tampilan, misalnya dari front end atau dari mobile, tapi sebenarnya di belakang itu backendnya juga kerja keras banget untuk membuat semuanya stabil, semuanya cepet gitu, dan semuanya ya jadi lebih enak dipakai gitu. Oke, nah berarti waktu itu setelah SMA mutusin buat kuliah nih. Betul. Di jurusan IT. Betul. Bener. Itu di mana kalau boleh tahu? Awalnya itu di 2 tahun pertama saya di CCIT Fakultas Teknik UI. Itu adalah program kerjasama dari Fakultas Teknik UI yang kerjasama dengan organisasi pendidikan di India gitu. Jadi setelah 2 tahun dari situ, aku lanjut lagi di Politeknik Negeri Jakarta.
Gitu. Setelah 2 tahun dari situ, itu maksudnya Iya. gimana nih? Jadi memang programnya double degree. Oh, cuma gitu. double degree. Iya, gitu double degree. Tapi yang satu hanya diploma 2 internasional, semacam sertifikasi. Yang satu lagi diploma 4 atau setara sarjana S1. Nah, yang setara sarjana 1 ini diploma, itu gimana perjalanan kuliahnya? Kan biasanya kalau anak IT itu kadang ada yang, aduh ini gue gak kuat nih, aduh gue ngerasa salah jurusan nih, kayak aduh mending pindah aja nih, atau gimana nih? Apakah lulus aja atau gimana? Justru ketika lagi kuliah tuh pas sudah semester 5 ya. Karena setelah semester 5 tuh setelah selesai dari program profesional itu yang 2 tahun. Itu malah ngerasa bosen. Gimana bosannya tuh? Karena waktu semester 5 itu kan pas lagi liburan aku tuh udah sempet nyoba nekat kerja. Jadi aku modal apply dari alumni yang dari program profesional itu, aku apply, ternyata malah diterima. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa diterima gitu kan. Ternyata menurut mereka capable, akhirnya aku kerja dan aku bilang saya cuma bisa sebulan karena saya harus kuliah lagi dan kuliah saya full time gitu kan. Akhirnya ya udah balik kuliah lagi dan ternyata selama di kuliah itu mungkin kalau udah anak kuliahan itu ya semester 5, 6 itu adalah quarter life crisis. Iya. Ada kebimbangan, abis ini gue kerja di mana, gue bisa sukses nggak ya gitu ya. Betul. Tapi ketika saya ngerasain tuh ketika pagi kuliah tuh kok bosan banget ya kuliah gini-gini doang. Pagi-pagi lagi dengerin dosen gitu kan. Terus harus ngerjain tugas. Terus selalu melakukan aktivitas yang sama gitu seperti nggak ada tantangannya gitu. Yang pada akhirnya memutuskan ketika di liburan semester 6 aku cuti aja ya gitu. Gitu. Berarti cuti ini kan biasanya gini, cuti itu rasanya kayak gap year gitu kan ya, kurang lebih ya. Ada ibaratnya ada waktu jeda. Betul. Kayak aku juga pernah ngalamin gap year gitu selama di masa-masa pendidikan aku gitu. Nah, apa sih yang dihabiskan Kak Hudia selama masa cuti itu gitu? Yang pertama itu aku ngebangun startup sama teman aku, sama sahabat aku. Jadi kita bermodalkan. Jadi kita kan sering nongkrong di kafe dan kita itu kalau nongkrong itu nggak pernah yang nongkrong cuma minum makan doang. Kita sambil buka laptop, ngoding gitu kan. Jadi benar-benar sambil berproduktif gitu. Nah, terus kemudian karena waktu itu kita lagi main kayak sosial media anonim namanya, secret. Terus kita bilang kayak gimana kalau kita bikin aja daripada kita pakai punya produk orang mulu gitu kan. Akhirnya bermodalkan kayak gitu, kita bikin tuh. Jadi pas selama cuti, ya aku mencoba bikin kayak gituan. Plus aku juga coba ngelamar kerja. Karena mau gimana pun juga kalau kita bikin produk kita perlu modal. Gitu. Jadi ya aku sambil sambil bikin produk memutuskan kerja. Gimana tuh perjalanan produknya sampai saat ini? Aku juga, sorry ya, aku pas ngeliat bio Twitternya itu kan ada @tel ya, betul. Itu bener sosial media dimaksud atau bukan? Iya betul. Bener itu. Iya. Itu boleh di-sharing nggak sekarang perjalanan gimana? Dari 2018 itu aku bareng temenku ya, Metivo, kita bikin produk itu karena harapannya kita pengen sebenarnya kalau orang nge-share sesuatu di WhatsApp status gitu, either kebahagiaan, either kesedihan, kita nggak pengen ada temannya yang ngejelek-jelekin, nge-complaining gitu, karena itu juga akan menyakiti dia gitu kan. Jadi kita bikin semuanya 100% anonim. Semua yang nge-post di situ nggak akan ketahuan siapa, termasuk juga komentarnya gitu. Jadi kita pengen solve problem supaya orang lebih berani untuk berekspresi, dalam tanda kutip ekspresi yang positif gitu. Tapi berarti ini cutinya, jeda waktu yang diambil itu benar-benar produktif banget ya. Bener. Bahkan cukup visioner nih artinya gitu kan. Tapi gini, aku penasaran, kan biasanya kalau misalkan mahasiswa, apalagi udah berhasil misalkan sampai bisa bikin startup, bukan cuma gitu doang, misalkan udah berwirausaha selama kuliah, kadang tuh ada kata-kata seperti udah ngerti duit mah biasanya belajar lagi jadi males gitu. Itu pernah dialamin nggak sama kamu dia? Gitu? Pernah. Terus gimana tuh? Jadi waktu setelah memutuskan, jadi kan pas cuti itu awalnya orang tua terutama mama juga nggak setuju. Karena mama itu kan mikir dulu bahwa kalau orang nggak sarjana pasti nggak akan bisa dapat kerjaan yang bagus. Itu gajinya pasti kecil katanya gitu. Tapi saya bilang bahwa untuk industri kreatif ya itu berbeda. Aku bilang selama kita punya kemampuan, punya pengalaman dan punya portofolio harusnya bisa itu kan. Punya gaji yang fair ya kita bilang itu ya, yang di atas atau minimal UMR. Akhirnya dengan bermodalkan portofolio ya selama kuliah juga tiap malam selalu ngoding, ngulik project baru gitu kan. Akhirnya keterima dengan gaji yang mungkin pada tahun 2018 itu bisa dibilang gede untuk seusia saya. Itu kan waktu itu dapat yang K6 net gitu. Jadi kayak kaget juga sebenarnya orang tua pun ikut kaget gitu. Terus akhirnya gimana orang tua setelah melihat ibaratnya progres dan juga pembuktian ya berarti ya dari diri Kak Hudia. Selanjutnya gimana? Apakah pada akhirnya orang tua lebih ngedukung buat ngelanjutin karir atau masih ada dorongan nih kayak
jadi lanjut kuliah aja lagi gitu. 100% sebenarnya keputusan ada di tangan aku. Oh, oke. Akhirnya papa ya udah keputusan dari tangan aku karena beliau berpikir bahwa aku bisa mengambil keputusan yang lebih dewasa. Tapi kalau dari mama pengennya aku sarjana gitu kan, karena satu itu kan udah dimulai dari 2 tahun yang lalu. Jadi mama pengen selesain. Dan dari teman-teman khusus sahabat-sahabat gitu juga mengingatkan bahwa kalau kita udah mulai ya kita harus selesain. Ya dari situ akhirnya ya udah saya mencoba menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab dari awal gitu. Oke, mantap sekali teman-teman ya. Nah, aku penasaran juga nih. Sebagai seorang back-end developer, berarti kan ini kaitannya sama web dev ya? Iya. Bener nggak? Ada kaitannya Ada juga. kaitannya. Betul. Itu kan apalagi bidang itu macam-macam. Juga kalau misalnya ngomongin soal back-end, berarti juga ada front-end-nya nih. Betul. Ya kan? Dari comparison ini nih, kenapa lebih condong ke bagian back-end-nya? Selain setelah tadi dapat motivasi dari sang guru ini nih. Mostly sih karena aku itu sebenarnya bukannya bilang suka matematika ya, tapi menurut aku sesuatu yang berhubungan sama logic, puzzle, strategi itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Kayak aku kalau main game itu lebih banyak main game strategi, gitu kan, daripada main game casual gitu. Karena membuat aku berpikir bahwa kalau aku berpikir setiap hari itu selalu nge-enhance otak aku gitu. Even sampai sekarang itu punya pemikiran bahwa atau mindset kalau sehari nggak ngoding kepala saya pusing gitu. Jadi sehari itu harus sentuh codingan gitu. Meskipun codingan dasar cuma kondisi sedikit gitu. Tapi itu terbiasa jadi kayak gitu. Karena menurut aku di backend itu sesuatu yang kelihatannya orang nggak kelihatan, tapi ternyata ketika aku masuk lebih banyak lagi sangat kompleks banget gitu. Termasuk dalam pengambilan strateginya, kalau ada upgrade, kalau ada pembaruan gitu. Itu benar-benar sangat harus hati-hati gitu. Jadi secara garis besar nih, tadi kan katanya udah disebutin kayak setelah terjun ke dunia back-end, apalagi menyesuaikan dengan preferensi Kak lebih suka contohnya game yang logik gitu kan, game strategik gitu. Sebenarnya orang-orang kayak gimana sih yang bisa bertahan sebagai seorang back-end developer gitu? Terutama yang paling penting basicnya adalah orang yang selalu pengen belajar. Itu udah basic banget. Soalnya kalau misalnya kita nggak belajar sehari aja di bidang IT khususnya, itu pasti akan ketinggalan. Gitu. Even kita ngambil jeda sebulan aja itu udah pasti ketinggalan. Karena pergeseran tren teknologi itu selalu berganti setiap harinya. Selalu ada yang baru ya? Selalu ada yang baru setiap harinya gitu. Oleh karena itu ya paling dasar banget orang itu harus mau untuk belajar. Yang kedua itu harus tahan banting gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada error atau ada apa, itu nggak bisa yang udahlah selesai aja gitu. Enggak, memang harus bener-bener orang yang kalau nggak selesai nggak tidur kasarnya gitu. Meanwhile di sisi lain ada yang anak IT atau programmer yang kalau misalkan dapat bug sedikit langsung ibaratnya ngeluh gitu ya. Kena mental. Kena mental gitu kan. Iya. Oke. Kak, next question nih. Selalu Kak Hudia, itu Twitternya itu follow-nya banyak. Sharing-sharing tentang dunia programmer, developer, dan semacamnya itu juga, apalagi khususnya back-end ya, itu sering banget, hampir setiap hari. Nah, awal mulanya jadi content creator di Twitter, itu gimana sih? Awalnya sebenarnya mau aktif lagi di Twitter, karena kan waktu itu ada first account, terus dibikin second account yang sekarang gitu. Terus waktu itu mulai gaining dengan orang-orang baru gitu, yang notabene kita nggak pernah ketemu dia gitu. Kenalan, terus udah mulai banyak. Terus suatu hari kepikiran bahwa kayaknya kalau kita punya pengalaman terus disimpan doang, that's not good gitu. Karena kalau waktu itu papa bilangnya kalau punya ilmu jangan dikasih semua karena nanti orang curi. Tapi ternyata setelah saya share, semakin banyak orang nggak pernah nyuri kok gitu. Malah saya harus ngasih lebih banyak lagi dan lebih 100% transparan gitu. Malah akhirnya jadi berkembang juga ya ilmu yang kita miliki. Karena bagaimanapun ketika kita sharing, kadang kan mikirnya, aduh, gue harus lebih ngerti nih dari apa yang dibagikan ke orang ini gitu kan. Ngomongin soal sharing-sharing ilmu, ini juga kayaknya udah jadi salah satu passionnya Kak Hudia nih. Karena dengar-dengar beliau juga seorang dosen nih di kampus alma maternya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa jadi dosen di kampusnya sendiri gitu? Sebenarnya lebih tepatnya disebut staf pengajar sih. Staf pengajar. Iya, karena kalau dosen itu kan sebenarnya peneliti yang harus ngajar. Sedangkan saya nggak punya kewajiban untuk meneliti gitu. Awalnya itu sebenarnya pas habis lulus itu sempat dapat tawaran dari manajer akademik untuk ngebantu asistensi. Gitu. Karena waktu itu saya juga cukup aktif tuh di perkuliahan untuk gabung ke komunitas Android namanya, itu bagian dari UKM. Dan waktu selama saya kuliah tuh udah beberapa kali menang lomba sampai yang dari ke China juga menang gitu. Dan dari situ maka manajer akademik nawarin nih gimana kalau coba ngajar gitu kan. Siapa tahu kamu punya potensi gitu. Dan itu juga bisa dibilang salah satu karma saya gitu. Karma kenapa tuh? Iya, karena waktu itu saya punya dosen juga yang selalu ngebantu saya namanya Pak Oktaf. Dan beliau juga nyuruh saya tuh untuk jadi pengajar juga. Tapi saya bilang, mana enak jadi pengajar? Duitnya kecil gitu kan. Terus waktunya habis banyak gitu.
Ternyata ketika saya ngejalaninnya, kok seru ya. Gitu. Iya. Apalagi ketika udah punya passion suka berbagi ilmu ya, gitu. Nah, sekarang aku penasaran. Tadi salah satu profesi itu sebagai staf pengajar, ya kan? Nah, ada juga salah satunya lagi itu sebagai lead backend developer di Soul Parking. Nah, ini tuh day to day basis itu ngapain aja sih, Kak? Mostly day to day-nya itu ngelakuin dari sisi manajerial juga. Contohnya misalnya aku harus ngecek nih dari task manajemenku mana sih karker yang misalnya belum selesai gitu kan. Terus aku harus in kontak sama developernya gitu. Ini ada masalah nggak sih gitu kan. Dan kita juga harus komunikasi aktif tuh. Kalau misalnya memang ada masalah, aku harus turun tangan langsung ngeliatin masalahnya apa, ngasih problem solving gitu kan. Terus kemudian juga ketika review code juga aku kebagian gitu. Jadi untuk mereview kode-kode mereka, memastikan sebelum benar-benar dinaikkan itu sudah diperiksa gitu kan. Termasuk juga dengan berkomunikasi sama tim lain nih, khususnya product manager. Nanti kira-kira next step produknya mau dikemanain? Bagaimana tim backend bisa ngebantu? Termasuk juga meeting dengan CTO, bagaimana backend bisa ngelahirin fitur gitu. Itu yang jadi challenge juga buat tim aku gitu. Mungkin kalau orang mikirnya, harusnya dari frontend, harusnya dari mobile, atau bahkan dari product manager. Siapa tahu backend punya pemikiran yang bahkan product manager nggak kepikiran. Jadi pengen di enhance dari belakang gitu kan. Kita pengen cobain nih dari belakang. Kurang lebih sih gitu. Nah, berarti tadi lebih ke sisi manajerialnya. Tapi kemudian ini itu masih ini nggak sih kayak berkontribusi dari sisi teknikalnya gitu? Ya, masih sih. Contohnya ngapain aja tuh? Kayak misalnya satu sprint itu kan aku 2 minggu di kantor. Itu ada sekitar 80 jam lah gitu. Ya 80 jam working hours ya maksudnya gitu ya. Oh. Ya 80 jam working hours. Itu aku harus manage tuh supaya masing-masing tim, masing-masing person di tim termasuk aku itu kekejar semuanya paling nggak 40 jam. Jadi kalau misalnya aku di bawah 40 jam aku bakal ditanya sama CTO aku gitu. Jadi udah pasti aku kebagian coding maupun itu enhance algoritma gitu kan, maupun itu fixing bugs gitu. Termasuk juga dengan monitoring si infrastrukturnya. Ada nggak sih, aku penasaran banget, struggle yang masih dihadapi Kak Huja sendiri di profesi ini gitu, khususnya di bagian lead backend developer gitu? Biasanya kalau udah ngomongin performance issue, jadi kalau misalnya ada bug, itu biasanya sistem kita udah tahu nih ada bug karena apa, di baris berapa, tim kita bisa solve cepat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misalnya ada permintaan download email terus nggak masuk dalam 2 jam, itu benar-benar harus diperiksain satu persatu tuh. Sebenarnya apa yang jadi kendalanya, sebenarnya apa sih sumber akar masalahnya, dan berbedanya dengan bug adalah itu benar-benar nggak boleh sembarangan ngelakuinnya. Karena kalau misalnya aku salah ngelakuin, semua server bisa down gitu. Jadi kayak benar-benar harus hati-hati, ngobrol dulu sama senior yang lain yang bisa diajak discuss, kira-kira kita start bacanya dari mana gitu kan, ngetahuin root isunya itu dari mana. Pernah nyampe stres banget nggak kalau dapet isu yang kayak gitu? Kalau dibilang stres banget sih, ya semua pasti stres sih. Ada challenge-nya juga ya. Iya, tapi kayak ya udah get used to it lah gitu kan. Gitu. Oke, tadi struggle-nya. Sekarang sisi serunya yang kayak bikin Kak Huja itu kayak gue nyaman banget deh di bidang ini gitu. Ada nggak? Ada sih. Kayak misalnya awalnya terutama kalau misalnya kita ngomongin di kalangan backend aja gitu ya. Kayak misalnya ngelihat fitur itu smooth banget, terus perpindahan datanya itu cepet, itu kayak ternyata kok bisa sehebat itu ya gitu. Padahal itu nggak kelihatan, orang-orang nggak akan lihat. Tapi orang-orang backend akan ngeliat itu seksi banget gitu. Ternyata seseksi itu ya, secepat itu kita bisa buat algoritma jauh lebih cepat gitu. Nah, ada nggak sih kayak tantangan terbesar seorang mahasiswa IT, khususnya di era sekarang, ya kan? Apalagi berhadapan juga dengan mahasiswa pastinya kalau sebagai staf pengajar, itu apa aja sih? Mahasiswa itu paling sering cenderung cari jalan pintas. Shortcut gitu. Ya, shortcut. Jadi mereka tuh maunya, Pak gimana sih caranya biar cepet? Gitu. Padahal menurut saya nggak ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas? Iya, nggak ada jalan pintas. Kalau memang itu susah dilaluin, ya memang harus dilaluin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu mahasiswa itu kalau sudah 2 kali 3 kali mencoba masih error, biasanya banyak yang udah nyerah. Jadi mereka tuh tanda kutip nggak tahan banting gitu. Tanda kutip gitu ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang tahan banting juga gitu. Kalau misalnya mereka nggak tahan banting ya pasti bakal susah. Apalagi nanti di kerja itu mostly kasusnya akan beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak siap tahan banting dengan kasus yang lebih aman di mereka, udah pasti mereka nggak siap tahan banting gitu. Nah, buat mahasiswa IT yang tadi nyimak, ini wajib banget nih ya. Tadi ada beberapa tantangan besar yang disampaikan oleh Kak Huja yang sekiranya bisa jadi digarisbawahin biar jadi pemahaman tersendiri bahwa nggak semuanya harus shortcut. Perlu ada proses yang dilalui terlebih dahulu gitu.
saran nih buat anak-anak IT yang mungkin punya pikiran atau kepikiran mau ambil cuti juga nih, ya kan, dan langsung kerja. Apalagi mungkin setelah denger sharing dari Kak Hudia kan tadi, kok cuti dulu tapi bisa sukses gitu ya kan, bisa dapat karir impiannya. Apakah gue mau cuti juga atau gimana? Itu saran dari Kak Hudia gimana nih? Yang pertama adalah punya goal dulu sih. Oke. Karena kalau misalnya orang, ya ada beberapa yang waktu itu aku sempat ngobrol juga, mereka bilang juga mau cuti gitu. Oke. Jadi aku bilang kayak kalau misalnya nggak punya goal yang fix gitu, nggak tahu mau ngapain, lebih baik jangan gitu kan. Kalau misalnya memang udah pede, udah prepare semua, ibarat kata kalau cuti itu kita mau perang, tapi kalau misalnya kita nggak siapin semuanya, bajunya, senjatanya, ya tentu sama aja kayak bunuh diri. Kemampuannya, gitu kan, pengalamannya gitu. Pengalamannya mungkin orang mikir bahwa, kok tapi kan saya emang nggak punya pengalaman gitu. Tapi minimal pengalaman nge-build project-nya gitu. Udah berapa kali sih nge-build project kayak apa sih yang udah dibangun gitu. Karena itu semua nanti yang bakal ditanya sama interviewer gitu. Kayak misalnya pernah bikin project apa gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanya, ya pernah bikin project pas kuliah aja sih gitu. Itu biasanya ada si interviewer yang mau, tapi ada juga yang lebih pengen kalau anak itu lebih mandiri gitu. Jadi nge-build project-nya tuh kayak benar-benar kemauan dia gitu. Karena aku juga pernah interview sama orang pas mereka tahu aku adalah ngebangun si Tel itu, CTO-nya tuh benar-benar tertarik banget gitu. Kayak, wah ini kayaknya menarik nih kalau kita hire gitu. Pas aku tanya lagi, kenapa sih kok lu tertarik gitu? Tapi kata dia adalah, ya experience does matter, kata dia gitu. Jadi meskipun aku waktu itu baru 23 tahun, 24, tapi karena dia ngeliat bahwa aku nge-build startup, terus kemudian juga datanya udah jutaan waktu itu. Jadi dia kayak, wah ini orang pasti punya pengalaman yang jauh daripada orang seusianya. Nah, Kak Hudia, thank you banget udah sharing-sharing di IT Box dan juga berbagi pengalamannya, ilmunya juga nih ke Sobat Digital di rumah sana. Thank you banget. Nah, buat Sobat Digital juga, thank you banget udah mantengin sesi Talkbox kali ini bersama Kak Hudia yang tentunya banyak banget yang bisa diambil pelajarannya. Ingat ya, banyak banget yang harus diupayakan untuk sampai titik di mana kita nyaman, terutama di bagian profesi kita, khususnya buat anak IT. Nah, kalau kamu juga pengen berkarir di bidang IT dan meniti karirnya nih dari awal banget, tenang aja. Kamu bisa mulai juga nih belajar di itbox.id. Karena di sana juga banyak banget nih Kak Hudia kelas-kelas yang bisa menopang perjalanan karirnya, apalagi from basic to advance. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial medianya itbox karena banyak banget informasi terupdate seputar dunia IT yang sayang banget untuk kamu lewatkan. Aku Minbox Sahal dan juga ada Kak Hudia. Kita jumpa lagi di episode Talkbox selanjutnya. Ciao. Bincang seru bareng anak IT hanya di Talkbox.